Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsyah. Di sini kita sudah mencapai pada bab 17, di mana bab 17 ini tentang remote access server, Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu SSH Debian dan Ubuntu Server. Nah, terus selanjutnya kita akan belajar tentang merubah default port SSH, lalu allow user pada SSH, lalu konsep private dan public key, konsep authorized key, lalu konfigurasi public key manual, lalu private dan public key pada Windows part 1. Di sini saya dibagi menjadi part 2 dan di sini ada part 2-nya. Dan terus kita akan lanjut ke remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu Server, lalu disable password authentication, lalu generate private dan public key, lalu yang terakhir yaitu public key pada router Debian, yang terakhir yaitu SSH gain dan SSH add. Nah, mungkin ini banyak ya penjelasannya, jadi langsung saja kita yang pertama yaitu SSH to Debian. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah pernah mengremote dari host OS ke router Debian, tetapi pada host OS itu belum bisa ping ke server Debian maupun server Ubuntu, jadi dia tidak akan bisa meremote. Tapi pada video sebelumnya teman-teman telah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada Ubuntu client atau Ubuntu desktop itu bisa ping ke server Debian maupun server Ubuntu. Oleh sebab itu kita akan coba skip dulu pada host OS dan kita akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Nah, di sini kita akan coba membuka klien Ubuntunya terlebih dahulu. Kita buka. Nah, di sini kita buka terminalnya dan teman-teman masuk ke terminal ya. Terus kita coba cek ping terlebih dahulu. Itu ping 10.10.2, yaitu ping ke server Debian. Kita enter. Nah, di sini dia berhasil. Lalu kita coba cek ping lagi ke server Ubuntu, yaitu ping 10.10.10.3. lalu kita enter dan dia berhasil. Dia sudah saling terkomunikasi. Lalu kita akan coba remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian, yaitu dengan masukkan komen yaitu SSH, usernya yaitu Arjun, add IP-nya yaitu 10.10.10.2, yaitu server Debian. Lalu kita enter dan kita ini kita dimintakan untuk memasukkan password. Kita masukkan saja passwordnya. Nah, di sini kita sudah berbeda user, yaitu sekarang kita berada di server SVR1 Debian. Nah, lalu berhasil remote-nya ke server Debian dan kita akan menggunakan Ubuntu desktop atau client. Kita exit atau kita akan menambahkan saja. Di sini kita tambahkan terminal baru. Kita akan coba SSH ke server Ubuntu. Kita dengan SSH, usernya yaitu Arjun, IP-nya yaitu 10.10.10.3. lalu kita enter dan di sini kita yes. Nah, di sini masukkan passwordnya, kita masukkan. Lalu di sini kita berhasil meremote server Ubuntunya. Tetapi jika teman-teman mengingat kembali kenapa kita bisa SSH, karena pada saat awal instalasi kita dimintakan untuk mendownload yang namanya OpenSSH. Saat itu kita coba mencentang sehingga itu kita bisa melakukan remote SSH pada server Debian maupun server Ubuntu. Nah, misal teman-teman saat itu tidak mendownload OpenSSH-nya, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Dan untuk caranya yaitu teman-teman pergi ke server Debian. Contoh kita
masuk terlebih dahulu ke dalam root, masukkan passwordnya, lalu di sini teman-teman tinggal masukkan yaitu apt install open ssh strip server, enter. Nah, di sini maka akan terinstall yaitu OpenSSH-nya. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang SSH, Debian, dan Ubuntu Server selesai. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu merubah default port SSH. Dan pada video sebelumnya kita sudah SSH, Debian, dan Ubuntu Server. Nah, jadi jika Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu ke pembahasan selanjutnya yaitu merubah default port SSH. Jadi pada video sebelumnya kita telah meremote dan dari klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Tapi jika teman-teman ingat kembali, jika kita mencoba remote dari OS, misal kita menggunakan putih, secara default SSH-nya itu ialah port 22, atau misal di sini kita coba buka APK putihnya. Nah, di sini kita sudah buka APK putihnya. Nah, di sini kita coba lihat, di sini portnya ialah 22, atau misal di sini putih, di sini perhatikan bahwa secara default portnya SSH-nya ialah port 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH itu 22, maka kita bisa terkena brute port, dimana ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Dan oleh sebab itu kita di sini bisa menambahkan atau mengubah portnya. Nah, di sini nanti kita akan coba merubah default portnya. Misal yang sebelumnya 22, kita akan coba merubah atau menambahkan angkanya. Langsung saja kita masuk ke klien Ubuntunya. Di sini kita sudah masuk ke dalam klien Ubuntunya. Kita akan coba SSH terlebih dahulu ke dalam server Debian, yaitu SSH Arjun usernya, lalu add 10.10.10.2, kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu kita masuk ke dalam root. Nah, di sini kita masuk ke dalam nano/etc/ssh/sshd, terus sshd_config. Nah, di sini kita lihat ke bawah. Nah, di sini terdapat yang namanya port 22. Nah, di sini kita bisa hapus saja tanda pagarnya, lalu kita tambahkan yaitu 2233 saja, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita akan restart terlebih dahulu dengan sistem cpl restart SSH, kita enter. Nah, di sini kita akan coba exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba masuk lagi yaitu SSH Arjun, yaitu usernya, lalu add IP-nya itu 10.10.10.2. Nah, di sini tidak bisa, atau ada error, atau ada peringatan tidak bisa, atau ada peringatan connection refused. Nah, itu berarti kita tidak bisa. Nah, jadi jika kita ingin meremote atau SSH, itu bisa dengan SSH, nama usernya yaitu Arjun, add IP-nya, dan kita tambahkan portnya yaitu min-p. Tadi kita menambahkan yaitu 2233, lalu kita enter. Dan di sini kita masukkan passwordnya.
Nah, di sini kita berhasil mengremote atau SSH pada server Debian dengan sudah diubah portnya. Lalu kita masukkan ulangi juga cara yang tadi ke dalam server Ubuntu. Nah, di sini teman-teman harus masuk dulu ke dalam SSH server Ubuntunya. Jadi di sini saya sudah, jadi langsung saja masuk ke dalam root, yaitu dengan sudo su lalu enter. Kita cd. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan lagi, yaitu nano /etc /ssh_config. Lalu kita enter dengan sistem restart SSH. Kita enter. Nah, di sini sudah terstart. Lalu kita masuk exit. Kita exit lagi, dan di sini kita coba SSH lagi. Dan di sini connection report atau peringatan tidak bisa masuk. Nah, jadi kita harus menambahkan yaitu portnya, yaitu dengan min_p 2233. Kita enter. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya dan dia bisa masuk ke dalam server Ubuntunya atau meng-SSH atau remote. Nah, untuk penjelasan kali ini selesai. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu allow user pada SSH. Dimana pada video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang merubah default port SSH. Dan pada video kali ini kita akan allow user atau mengizinkan beberapa user saja untuk SSH Ubuntu client. Nah, jadi kita buka saja Ubuntu client-nya. Nah, di sini kita akan coba pada server Debian memiliki server yang punya beberapa user. Nah, untuk beberapa alasan keamanan, teman-teman mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja. Nah, caranya di sini kita coba masuk ke root, yaitu sumin, masukkan passwordnya. Nah, lalu kita akan coba menambahkan beberapa user, yaitu dengan add user, namanya itu Arjun 2 saja. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Dan di sini untuk full name-nya kita enter saja, room number, work, dan lainnya kita Y. Nah, lalu kita coba lihat, cek terlebih dahulu ke dalam chat/etc/passpd. Nah, baik, di sini kita ada dua user, yaitu user Arjun dan juga user Arjun 2. Dan kita akan coba menambahkan satu lagi, yaitu dengan add user, namanya yaitu Arjun 3. Lalu kita enter, masukkan passwordnya, lalu full name-nya kita enter saja, lalu kita Y, lalu enter. Nah, sini kita coba cek lagi, yaitu chat/etc/passpd. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 user, yaitu user Arjun, Arjun 2, dan Arjun 3. Kita akan coba SSH untuk hanya Arjun, maka user Arjun 2 dan Arjun 3 itu pasti bisa melakukan SSH atau remote ke server Debian. Kita exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita coba dengan SSH, usernya kita ganti menjadi Arjun 2, kita enter. Nah, di sini dia bisa mengremote atau SSH.
Nah, lalu kita akan coba juga ke dalam Arjun 3, yaitu dengan exit terlebih dahulu. Kita masukkan yaitu Arjun 3. Kita enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, dia juga bisa mengremote atau SSH. Dan kita akan coba mengizinkan SSH-nya hanya bisa dilakukan oleh user Arjun saja. Jadi kita exit lagi. Jadi kita akan coba mengizinkan SSH hanya bisa dilakukan oleh user Arjun saja. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke dalam root yaitu suminus. Lalu kita masukkan passwordnya dan kita masukkan yaitu nano /etc /ssh/sshd underscore config. Lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan allow-nya di mana saja. Jadi di sini saya coba masukkan di bawah port. Kita masukkan yaitu allow user. Allow user namanya yaitu Arjun. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Dan di sini kita akan coba restart dengan sistem CTL restart SSH. Tadi ada sedikit kesalahan. Nah, jadi kita akan coba, kita sudah selesai allow-nya, jadi kita akan coba masuk dengan user Arjun 2. Kita enter. Nah, maka dia kita coba dengan user Arjun 2. Kita enter. Nah, dia tidak bisa. Kita coba lagi. Nah, dia permission denied terus. Lalu kita coba lagi sekali lagi. Lalu di sini masih permission denied. Padahal ini passwordnya kita sudah memasukkan yang benar. Kita juga coba ke user Arjun 3. Kita enter, masukkan passwordnya, lalu kita permission denied, lalu masukkan lagi passwordnya dan permission denied lagi, lalu masukkan lagi passwordnya dan lagi-lagi permission denied. Jadi itu karena sudah kita allow hanya user Arjun saja yang bisa, padahal ini masukkan passwordnya sudah benar. Kita cobalah saja dengan menggunakan user Arjun. Kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini dia bisa dengan menggunakan user Arjun. Nah, mungkin untuk penjelasan allow user kita sudah selesai. Kita lanjut pada kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konsep private dan public key. Dimana pada video sebelumnya kita sudah mengallow user kepada SSH, yaitu mengizinkan beberapa user saja untuk mengakses SSH. Nah, jadi SSH dari klien Ubuntu, server Debian menggunakan yang namanya user dan PW. Jadi di sini kita bisa coba lagi. Jadi di sini untuk melakukan remote kita akan menggunakan usernya. Jadi kita coba ke Ubuntu client. Di sini kita jika ingin meng-SSH itu menggunakan SSH namanya yaitu usernya yaitu Arjun, lalu add, masukkan IP-nya, dan masukkan portnya. Nah, perhatikan di sini untuk login ke server Debian itu kan kita menggunakan usernya kemudian memasukkan passwordnya. Nah, itu sebenarnya itu tidak
eh, tidak aman. Nah, untuk SSH itu ada metode autentikasi yang lebih secure atau aman. Kita akan coba nanti membuat yang namanya private dan public key. Nah, jadi oke, di sini saya akan coba konsepnya. Jadi nanti pada Ubuntu client ini kita akan membuat private key dan kita juga akan membuat public key. Nah, ibaratkan seperti ini. Jadi pada private key digunakan sebagai kunci. Jadi private key ini digunakan untuk login ke public key. Nah, misal di sini analogikan sebagai kunci, kemudian untuk public key di sini ada gemboknya dan ada kunci. Kuncinya juga public key-nya itu kita akan berikan ke server Debian-nya. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa login atau bisa meremote server Debian-nya hanya yang memiliki kuncinya dari gembok ini, yaitu private key yang kita buat sebelumnya pada Ubuntu client atau client Ubuntu. Jadi dia telah aman juga, nanti kita tidak perlu login menggunakan user maupun password, tapi kita login dengan private key dan public key atau private key ke public key. Jadi seperti itu lebih aman. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang konsep private key dan public key selesai. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public key ke Debian. Kita akan praktek yaitu konfigurasi SSH menggunakan private dan public key. Di sini kita akan coba mengkonfigurasikannya pada server Debian. Oleh karena itu kita masuk ke client. Jadi pada masuk ke client. Jadi pada Ubuntu client untuk cara membuat private dan public key di sini kita bisa mengetikkan komen ssh strip keygen. Kita enter. Nah, pastikan di sini kita bahwa di sini nanti private key itu akan disimpan di home directory, kemudian di directory Arjun atau directory user kita, lalu kita akan disimpan ke file .ssh, dimana itu file yang diawali dengan titik ini, maka itu artinya ialah hidden file atau hidden folder. Kita tidak bisa melihat kecuali kita akan coba melihat menggunakan min a. Kita masukkan, kita enter. Nah, masukkan passphrase-nya itu beda dengan password pada umumnya. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private kita, password private key milik kita. Jadi nanti sebelum kita masuk ke private key kita atau menggunakan private key-nya, jadi passphrase akan sebagai passwordnya. Tetapi jika mengosongkan, maka nanti orang lain itu bisa menggunakan private key-nya dan bisa remote server milik kita. Oleh karena itu di sini saya tegaknya, misalkan di sini saya 1 2. Nah, di sini saya ulangi. Nah, di sini sudah selesai membuatnya. Jadi kita coba ls. Nah, di sini tidak terdapat yang namanya .ssh. Jadi kita akan ls min a. Nah, di sini terdapat yaitu .ssh, file .ssh. Lalu kita akan coba ls
.ssh. Nah, di sini dimana ini terdapat ID underscore ssh dan ID underscore ssh.pub, dimana ID ssh inilah private key kita, sedangkan ssh underscore pub itu public key kita. Jadi nanti ID SSH ini kita akan copy ke server Debian. Nah, untuk cara copy-nya teman-teman bisa SSH copy ID, lalu masukkan portnya itu minp2233 dan usernya itu Jun, IP-nya yaitu 10.10.2, lalu kita enter dan masukkan paspor dari server Debian-nya. Lalu di sini kita akan coba masuk ke dalam server Debian atau meremote dengan SSH. Usernya yaitu Arjun at 10.10.2 dan portnya itu 2233. Kita enter dan di sini kita dimintakan passphrase-nya, yaitu yang tadi kita isikan. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk atau sudah meremote server Debian-nya. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan konfigurasi SSH public key dan private key ini. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konsep authorized key. Jadi kita lihat pada topologi. Nah, di sini saya analogikan private key itu sebagai kuncinya, public key yaitu sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian-nya memiliki ID yang di-copy dari klien Ubuntu, sehingga nanti yang bisa login atau meremote server Debian-nya hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah dibikin di klien Ubuntu. Di sini kita berada pada server Debian, Nah, di sini kita berada di dalam server Debian. Nah, jadi tadi kan kita membuat key dan private key dan public key menggunakan komen ssh strip keygen. Nah, membuat seperti memasukkan komen seperti ini. Untuk mengkopinya yaitu SSH copy. Nah, jadi kita akan coba ls -a. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat directory.ssh. Oke, jadi di sini saya terminal lagi, yaitu kita ke terminal Ubuntu client. Nah, kita coba ls. Nah, perhatikan bahwa di sini tidak terdapat .ssh. Lalu kita coba ls.ssh. Nah, jadi perhatikan bahwa di sini tadi terdapat directory .ssh. Jika kita coba buka atau lihat, nah di sini terdapat yang namanya ID SSH dan ID rsh.pub. Jadi itu adalah ID SSH itu private key dan ID rsh.pub itu public key. Sebelumnya kita mengomen SSH dan copy ID, dan kita mengkopinya yaitu dengan SSH minus strip copy strip ID minp yaitu port 2233, lalu usernya itu
masukkan dan IP. Nah, jadi untuk mengkopinya pada video sebelumnya kita menggunakan komen ini, itu untuk mengcopy ke public key sehingga nanti dikopikan ke server Debian, dan di dalam server Debiannya itu disimpan pada direktori authorized key. Di sini kita akan coba buka, yaitu kita ke direktori SSH yaitu ls.ssh. Nah, di sini terdapat authorized key. Jadi pada ls.ssh itu terdapat file authorized key public key yang di copy dari Arjun client atau Ubuntu client server Debian. Lalu kita ls.ssh slash authorize underscore key, lalu kita enter. Sorry, berarti kita chat ya. Kita enter. Nah, di sini itu terdapat yang ini adalah public key yang di copy dari Ubuntu client, yaitu ssh strip rsa aaab dan diakhiri dengan Arjun, itu Arjun. Di ini ibaratkan gemboknya. Lalu kita ke klien Ubuntu lagi. Nah, di sini kita set .ssh slash id underscore rsh.pub. Enter. Nah, di sini juga terdapat public key yaitu Ubuntu client. Jadi Ubuntu client memiliki private key untuk membuka gembok pada server Debian. Jadi itulah public key yang digunakan untuk membuka private yang dibuka oleh private key. Nah, untuk penjelasan tentang konsep authorized key, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi public key manual. Jadi kita langsung saja masuk ke Ubuntu kliennya. Nah, kita sudah masuk ke dalam Ubuntu client, lalu kita buka tab baru saja. Lalu kita masuk ke dalam SSH, ke dalam user Arjun, lalu add 10.3. Ini masuk ke Ubuntu server. Jadi kita min p 2233. Kita enter. Nah, sini kita masukkan passwordnya. Baik, di sini sudah bisa masuk, dan kita ke Ubuntu client, lalu ls.ssh. Nah, jadi terdapat id underscore rsh dan id underscore rsh pub, yaitu public key. Nah, nanti kita akan coba mengcopy private key-nya ke server Ubuntu-nya. Nah, jadi untuk public key-nya kita bisa kopikan ke banyak server yang teman-teman nanti kita akan coba kopikan ke Ubuntu SSH strip copy strip id. Nah, itu kita akan coba mengcopy public key yang secara manual, jadi biar teman-teman tahu juga. Itu kita coba ls.ssh. Nah, di sini terdapat, lalu kita
coba chat coba chat .ssh/auto lalu di sini tidak terdapat apa-apa. Jadi kita coba ls min a. Nah, di sini jika teman-teman belum mempunyai directory.ssh, teman-teman bisa membuatnya dengan mkdir, yaitu namanya .ssh. Nah, seperti ini jika teman-teman belum mempunyainya. Nah, lalu jika sudah, kita akan mengkopinya, yaitu dari, kita coba lihat, yaitu nano .ssh/auto write key. Lalu kita masuk. Nah, di sini belum terdapat apa-apa, masih kosong, maka di sini kita akan kopikan public key-nya, yaitu public key dari ID RSA pub. Lalu kita di sini, nah di sini kita dari .ssh/id underscore ssh pub. Lalu kita kopikan saja. Nah, jika teman-teman belum masuk, jadi teman-teman bisa dengan cara chat .ssh/id underscore rsa.pub. Lalu kita kopikan, bisa dengan cara di blok. Kita copy dan kita pastekan ke dalam server Ubuntu-nya. Nah, di sini kita sudah pastekan ke nanonya, lalu kita, nah di sini terlihat seperti sedikit, tapi jika teman-teman geser ke sebelah kanan maka itu akan banyak. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, lalu kita akan coba ls min a, dan kita akan coba chat .ssh/auto write key. Nah, di sini sudah terdapat public key-nya dan memiliki public key. Lalu kita akan coba masuk dari klien Ubuntu. Kita masuk dengan SSH, nama usernya, dan add IP-nya .3 dan portnya yaitu minp2233. Dan di sini kita enter. Dan di sini kita tidak dimintakan passwordnya. Jadi dia menggunakan autentifikasi private dan public key telah login atau meremote Ubuntu 2 ini. Nah, mungkin untuk penjelasan konfigurasi public key manual selesai, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu private dan public key pada Windows Part 1, dimana kita dibagi menjadi dua part, yaitu part 1 dan part 2. Nah, nanti kita akan coba membuat private key dan public key pada OS kita atau Windows kita ya. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian-nya, sehingga nanti untuk router Debian-nya hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS. Sebelumnya, jika kita ingin membuat public key atau SSH, itu kita menggunakan command, yaitu dengan command ssh minus keygen. Nah, menggunakan command ini. Tetapi pada Windows ini command ssh min keygen ini tidak akan bisa atau tidak berfungsi. Nah, nanti pada host OS kita akan menginstal PuTTY Generator. Jadi kita buka ke dalam pencarian, atau kita masuk saja ke Chrome, lalu kita ketikkan atau search download
download lalu putih, download putih. Nah, kita buka yang paling atas ini, lalu kita download putih. Nah, lalu kita cari ke bawah yang namanya yaitu putih gen atau putih generator yang 64 bit yang paling atas ini. Kita klik saja lalu otomatis ke download. Nah, jika sudah kita tunggu proses downloadnya. Lalu jika sudah kita buka saja. Nah, di sini kita generate. Nah, di sini ada tulisan please generate some randomness by moving the mouse. Jadi kita harus menggerakkan mouse kita. Nah, di sini kita harus menambahkan passphrase untuk mengamankan private key kita, jadi agar tidak sembarangan orang bisa menggunakan private key. Nanti jika orang atau kita ingin menggunakan private key, maka perlu password, yaitu password dari passphrase. Dari di sini saya contohkan 123, lalu kita save public key. Nah, di sini kita masukkan dalam folder download. Kita namain yaitu kasih nama yaitu private key. Kita save. Dan kita juga tadi berarti salah, namanya yaitu public key. Jadi kita disimpan di file download dan kita juga save private. Kita save private key lalu kita masukkan juga di folder download. Kita kasih nama yaitu private key. Enter. Nah, di sini sudah tersave. Lalu di sini kita coba cek folder. Nah, nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ini ke dalam router Debian. Maka di sini kita akan meremote router Debian-nya menggunakan public key, memasukkan IP-nya menggunakan putih, dan kita masukkan IP-nya dari routernya itu 192.168.137.10. lalu portnya yaitu 22 dan kita open. Lalu di sini kita masukkan namanya yaitu Arjun, lalu passwordnya masukkan. Nah, kita sudah berhasil meremotnya. Lalu kita ls-a. Nah, di sini ternyata sudah ada directory.ssh. Kita akan menambahkan authorize key. Jadi kita nano.ssh/authorize. Nah, di sini belum terdapat apa-apa, jadi buka filenya, kita ke folder lalu buka file public key-nya, lalu yang sudah di generate, lalu klik kanan, kita open with notepad. Untuk mengcopy, lalu kita untuk begin dan komen itu kita remove saja.
dan untuk N ini juga di remove. Nah, jadi cukup segini saja yang di copy-nya, dan ini belum tersambungkan, jadi kita backspace dulu untuk menyambungkannya. Copy, dan kita buka lagi putihnya. Nah, di sini kita pastekan. Nah, sudah terpaste, lalu kita tutup putihnya dengan tutup putih. Nah, lalu kita coba masuk ke putih, lalu kita masuk ke out. Di sini ada out, lalu kita ke oke, di sini kita browse private key-nya. Lalu kita masukkan saja private key-nya, yaitu nah, sudah. Lalu kita masukkan lagi ke session, lalu kita masukkan lagi IP-nya, yaitu 192.168.137.10. lalu portnya itu, lalu kita ke save session. Nah, save session, lalu kita masukkan yaitu router Debian. Nah, nanti jika teman-teman ingin login, cukup mengetikkan router Debian, kemudian open, cukup mengetikkan router Debian, kemudian open, dan masukkan user dan passwordnya, yaitu Arjun. Nah, untuk penjelasan kali ini selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, baik, sekarang kita lanjut pada penjelasan selanjutnya, yaitu Windows Remote Private dan Public Key pada Windows, dimana ini part 2 nya, dimana pada sebelumnya kita gagal, dan kita akan coba buat lagi putih. Di sini kita coba buka putihnya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan passwordnya 19.168.137.10. Kita open, lalu kita masukkan usernya, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan menyimpan public key-nya dan copy ke nano.ssh/auto rezeki, lalu kita enter. Nah, nanti kita akan kopikan public key-nya di sini, tapi ini kita akan sudah mengkopinya, jadi kita akan coba tambahkan, yaitu ssh min rsh spasi. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang sudah di copy pada video sebelumnya, kita tambahkan ssh min rsh, lalu kita Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, jika sudah, kita coba tutup putihnya, lalu kita masukkan 192.168.137.10. Nah, lalu kita ke SSH dan kita ke on, lalu Gerendel, lalu kita browse saja private key-nya, masukkan, lalu kita precision, lalu kita open, dan sini kita coba login, dan di sini kita dimintakan passphrase-nya. Jadi kita masukkan saja passphrase-nya, dan itu tandanya kita berhasil. Nah, untuk penjelasan public key
dan private key Windows kita selesai. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya, yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Perhatikan bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dari host OS ke router Debian dan dari Ubuntu client ke server Debian maupun server Ubuntu. Nah, di sini bagaimana caranya kita host OS agar bisa meremote ke Debian server dan maupun Ubuntu server. Karena jika kita coba cek ping di sini, kita coba masuk ke cmd. Nah, di sini kita coba ping, yaitu ping 10.10.10.2. Nah, maka dia tidak bisa. Lalu kita coba cek ping lagi ke server Ubuntu, yaitu 10.10.3. Kita enter. Nah, dia juga tidak bisa. Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa meremote dari host OS ke server-server Debian ini ataupun server Ubuntu? Caranya kita dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih Debian. Nah, dari Debian baru kita ke server-server, yaitu Debian maupun Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini server Ubuntu dan server Debian itu memiliki public key yang diberi host OS. Jadi untuk public key seperti server Debian maupun Ubuntu dia sama seperti private key-nya klien Ubuntu. Sedangkan untuk host OS dia hanya sama pada router Debian. Nah, di sini kita bisa buka putihnya di sini. Lalu kita open saja di router ini. Open dan kita login. Masukkan passwordnya lalu. Nah, di sini kita coba remote dari Debiannya, yaitu dengan SSH. Usernya itu Arjun at 10.10.10.2. Lalu kita min p 2233 lalu enter, dan di sini kita yes, dan kita di sini dimintakan password karena private key dan Debian pub key dan public key host OS kemudian server Debian itu berbeda. Di sini kita bisa coba masukkan passwordnya, dan di sini setelah login meremote servernya. Nah, lalu kita akan coba juga ke server Ubuntu, dan kita buka lagi yang baru, yaitu kita router Debian, lalu open dan kita login, masukkan usernya lalu passwordnya. Kita coba SSH Arjun at 10.10.10.3 lalu kita masukkan portnya itu 2233. Kita enter. Nah, di sini kita yes, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server Ubuntu dan juga server Debian. Nah, maka kita sudah selesai di penjelasan kali ini. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu disable password authentication. Nah, jadi di sini pada Debian router, perhatikan pada Debian router, perhatikan bahwa jika kita ingin SSH ke user atau, nah di sini dia diminta password. Nah, ini adalah cara login menggunakan user dan password.
Tetapi jika kita ingin kembali bahwa metode root authentication user dan password itu kurang secure atau kurang aman, nanti kita coba disable password authentication-nya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali dia hanya menggunakan private dan public key doang. Di sini kita bisa masuk ke Ubuntu client, yaitu caranya. Jadi kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya itu dengan nano /etc/ssh/ssh underscore config. Kita enter dan di sini kita Ctrl X dulu. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam root. Jadi sudo masukkan passwordnya. Nah, lalu kita masukkan cd dulu, lalu kita masuk lagi ke dalam nano /etc/ssh/ssh underscore config. Lalu kita enter dan di sini kita Ctrl W untuk mencari. Lalu kita cari itu password authentication. Enter dan ini di sini. Lalu kita backspace saja, tes spasi, dan di sini kita ganti menjadi 0. Kita 0, lalu Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, dan lalu kita buka Debian. Dan ini kita tidak memerlukan untuk memasukkan password. Atau jadi di sini ada peringatan bahwa server kita itu lebih aman karena pada klien Ubuntu tidak bisa login kecuali menggunakan private dan public key. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu generate private public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu kita tidak bisa lagi atau remote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi menggunakan public dan private key. Dan nah, maka pada video kali ini kita akan coba membuat private dan public key lagi. Kemudian nanti public key-nya itu akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita membuat satu pasang private dan public key. Jadi kemudian public key-nya kita akan kopikan ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key yang mempublic key di port pertama digunakan untuk yang private key Ubuntu client. Kemudian yang kedua itu digunakan agar router Debian bisa meremote server Ubuntu. Langsung saja kita masuk ke praktek. Untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru. Jadi komen di kita masuk ke dalam server, ke dalam router Debian-nya. Nah, di sini kita masukkan yaitu SSH keygen. Kita enter dan di sini, nah di sini jadi dia disimpan di .ssh/id/rsa. Kita enter dan di sini kita diminta memasukkan RSA, lalu dimintakan masuk passphrase. Saya masukkan. Nah di sini sudah membuat. Lalu kita ls
.ssh, kita enter. Nah, di sini terdapat id underscore ssh.pub, itu akan kita kopikan ke Ubuntu servernya. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam ssh. Lalu kita masukkan di dalam server Ubuntunya, yaitu chat ya, chat.ssh/id underscore rsh.pub. Enter. Nah, di sini kita coba chat .ssh/id underscore rsh.pub. Nah, di sini terdapat public key-nya, jadi kita akan coba mengkopinya, itu di blok seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam Ubuntu servernya dan kita Nah, di sini kita sudah ke copy, lalu kita ke paste, lalu kita Ctrl X, Y. Lalu kita di sini coba SSH ke dalam server Ubuntunya, lalu di sini kita dimintakan passphrase-nya. Nah, jadi untuk penjelasan kali ini kita berhasil, lalu kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu yang terakhir pembahasan SSH Agent dan SSH Add. Nah, jadi kita langsung saja buka putihnya. Kita buka ke dalam router Debian. Kita coba exit terlebih dahulu. Nah, jadi jika kita sebelumnya kita ingin coba login atau meremote ke dalam server Ubuntu, jadi kita harus mengetikkan SSH usernya, lalu add IP, lalu portnya kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, di sini kita masukkan, lalu kita berhasil login. Nah, lalu tetapi jika kita exit di sini, misalkan teman-teman coba meremote lagi, jadi kita exit dan teman-teman ingin meremote lagi. Nah, tapi jika kita coba enter, perhatikan bahwa di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase lagi. Padahal sebelumnya kita itu sudah pernah login lalu exit, tapi ketika kita exit dan login kembali, itu kita diminta passphrase lagi. Di sini untuk sebagian orang mungkin agak ribet, maka di sini kita bisa membuat SSH Agent dan SSH Add agar kita passphrase itu bisa ke save. Jadi kita coba masukkan, yaitu SSH trip agent /bin/base. Kita enter, lalu kita SSH add.
kita masukkan passphrase-nya. Dan di sini kita sudah, lalu kita coba login, yaitu login atau meremote server Ubuntu-nya. Nah, di sini kita tidak dimintakan password atau passphrase. Nah, lalu kita akan coba exit lagi. Lalu kita login kembali dan dia tidak dimintakan passphrase. Nah, untuk penjelasan terakhir atau SSH Agent dan SSH Add ini selesai. Dan ini adalah pembahasan terakhir, jadi pada bab remote access server atau bab 17 ini selesai. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.